Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Ilmu Negara, mata kuliah Ilmu Negara. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ilmu negara. Apa itu ilmu negara, teori asal negara, bentuk-bentuk negara, dan lain sebagainya. Sebelum itu kita akan memasuki pertama dulu. Perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ini bisa dilihat sendiri. Untuk saya sendiri, saya Rama Raputra, lalu ada rekan-rekan saya. Oke. Selanjutnya yang pertama itu adalah pengantar ilmu negara. Nah, di pengantar ilmu negara ini ada macam-macam ya. Kita akan membahas istilah ilmu negara terlebih dahulu. Yang pertama itu ada dari Belanda. Itu di Belanda sendiri menyebutkan apa sih ilmu negara di Belanda? Itu kata lain adalah Stadtleer. Sedangkan di Jerman itu adalah Stadtleer. Lalu di Inggris sendiri istilah ilmu negara itu adalah the general theory of states atau social atau political teori. Lalu selanjutnya itu ada definisi ilmu negara ya. Saya mengambil satu aja, yaitu dari Roelf Kranbroek. Nah, Roelf Kranbroek ini mengartikan ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki negara, meliputi tumbuh wujud dan bentuk-bentuk negara. Ilmu negara ini menyelidiki hakikat, struktur dan bentuk asal mula negara, serta persoalan yang ada dalam pengertian umum. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau menurut saya, apa sih definisi ilmu negara? Itu adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu negara dari asal mulanya, terbentuknya, unsur-unsur negara itu apa aja. Jadi kita kan mempelajarinya di ilmu negara ini. Bro, apa aja sih ruang lingkup ilmu negara ini? Ada beberapa ya, banyak malahan. Ada asal mula negara, tujuan negara, lenyapnya negara, sifat hakikat negara, struktur negara, bentuk negara, ciri-ciri negara. Nah, itu di ruang lingkup tersebut kita akan bahas pada video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas sedikit sejarah perkembangan ilmu negara sendiri. Nah, kalau George Laennec, orang yang pertama kali menyebutkan ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. George Laennec mengumpulkan seluruh ilmu pengetahuan tentang negara, meneliti, mengumpulkan teori-teori yang sama, kemudian menyusunnya secara sistematis, dan dia juga disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Oke, seperti itulah sejarah singkatnya ya. Siapa sih yang mengembangkan perkembangan ilmu negara ini? Siapa sih yang mengemininya? Itu adalah si George Laennec itu. Nah, jadi sudah kita tahu ruang lingkupnya, definisinya. Kira-kira apa aja sih hubungan-hubungan ilmu negara ini dengan ilmu lainnya? Itu ada beberapa juga ya hubungan dengan ilmu lainnya. Itu yang pertama ada hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi. Lalu ada hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Lalu ada negara-negara sebagai objek kajiannya. Lalu ada hubungan dengan hukum tata usaha negara. Lalu ada hubungan dengan hukum publik internasional. Itu adalah hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan membahas teori hakikat negara. Nah, teori hakikat negara ini kalau saya jabarkan itu terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama itu ada Yunani kuno, Romawi kuno, Renaissance, dan zaman modern. Ya, kita akan bahas yang pertama itu adalah teori hakikat negara pada zaman Yunani kuno. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu pandangan saja, satu teori pada masing-masing zamannya. Itu ya pada zaman Yunani kuno saya mengambil Plato dari 428 sampai 347 sebelum Masehi. Apa sih pandangan Plato sebagai negara? Negara adalah tempat di mana semua warga negara hidup saling bekerja sama dan bersaudara. Ia mengungkapkan bahwa negara dibentuk karena keinginan dan kebutuhan manusia dan harus menjadi tujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesenangan bagi seluruh warganya. Nah, jadi bisa dibilang negara menurut Plato sendiri ini tempat di mana semua orang saling bekerja sama jadi ada misalnya satu kelompok masyarakat. Jadi negara yang paling ideal menurut Plato itulah negara yang saling bekerja sama. Jadi saling menguntungkan, tidak ada yang kayak satu kerja, satu tidak ngapa-ngapain. Jadi saling menguntungkan begitu. Lalu Plato sendiri membedakan antara 3 kelas masyarakat di negara tersebut. Ada penguasa, ada golongan pertama yaitu penguasa atau golongan filsufus atau golongan pemikir. Di golongan pertama ini adalah orang-orang yang dianggap bisa mengatur sebuah negara atau berilmu lah, pintar. Pada zaman itu disebutnya kayak sebagai orang-orang cendekiawan dan raja. Itu untuk orang-orang yang memerintahnya, bisa dibilang. Orang yang berilmu itu orang yang
memerintah tersebut. Oke, orang raja, jadi seorang raja lah bisa dibilang. Lalu ada golongan kedua yaitu prajurit. Ya seperti kita tahu sendiri, prajurit itu berarti orang-orang yang isinya tuh orang-orang yang badannya keras-keras mungkin, atau jago bela diri, jago pertahanan. Tugas prajurit ini apa sih? Nah, tugas prajurit sendiri ini adalah sebagai tameng utama ya, sebagai untuk mempertahankan negara tersebut. Jadi dari ancaman-ancaman luar. Jadi kalau ada ancaman dari luar, misalnya ada kelompok lain yang menyerang negara tersebut, jadi prajurit lah yang paling depan untuk menangani hal tersebut. Selanjutnya itu ada golongan ketiga, yaitu masyarakat biasa. Nah, di masyarakat biasa ini ada orang-orang seperti pedagang, penjual, konsumen, seperti itulah. Itu kalau menurut Plato di zaman Yunani kuno. Lalu kita maju ke teori hakikat negara pada zaman Romawi kuno. Saya mengambil itu adalah si Polybius. Menurut Polybius sendiri, negara itu melalui 3 bentuk pemerintahan, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Nah, saya akan jelasin sedikit. Monarki ini apa sih? Monarki itu adalah di mana satu kepemimpinan satu orang, tapi dia melakukan tugasnya untuk kepentingan bersama. Sedangkan aristokrasi, sekumpulan orang, satu atau dua atau lebih orang yang bekerja sama untuk kepentingan bersama juga. Lalu demokrasi adalah suatu pemerintahan yang mengikut sertakan rakyatnya, begitu. Itu adalah bentuk negara yang baiklah bagi si Polybius. Lalu tapi ada kelebihan masing-masing dari hal tersebut. Dari yang baiknya itu bisa bertransformasi menjadi bentuk pemerintahan yang buruk. Itu ada tirani, oligarki, dan mobokrasi. Tirani ini apa sih? Tirani itu adalah sistem pemerintahan satu orang tapi hanya untuk kepentingannya pribadi. Lalu sedangkan oligarki sendiri itu adalah sekumpulan orang, 2 orang atau lebih yang tujuannya itu buat kepentingan pribadi juga, bukan berbanding kebalik dengan aristokrasi yang kepentingan bersama, tapi yang sekumpulan orang untuk kepentingan bersama. Sedangkan kalau oligarki, sekumpulan orang untuk kepentingan pribadinya juga. Dan mobokrasi, itulah pada teori hakikat negara pada zaman Romawi kuno. Selanjutnya saya akan langsung ke teori hakikat negara zaman abad pertengahan. Di sini saya mengambil tokohnya tuh Thomas Aquinas. Siapa sih tokoh apa sih pendapatnya itu mengenai negara menurut Thomas Aquinas? Dia berpendapat bahwa cikal bakal negara berasal dari manusia yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Kemudian terbentuklah masyarakat, dan masyarakat itu menunjuk penguasa untuk memerintah masyarakat sehingga terbentuklah negara. Nah, ia juga menekankan bahwa otoritas negara berasal dari negara Tuhan. Dan karena itu tindakan pemerintah harus selaras dengan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Bagi Aquinas, negara berfungsi untuk memfasilitasi kehidupan moral warganya dan menjaga ketertiban sosial. Itu pada zaman abad pertengahan. Lalu masuk ke zaman modern, teori hakikat negara pada zaman modern. Saya ngambilnya dari R. Cranbrook. R. Cranbrook berpendapat bahwa negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Menurutnya, tujuan utama dari kepentingan negara adalah untuk memelihara kepentingan kelompok tersebut. Begitu. Jadi, mungkin maksud dari Cranbrook ini, dia memandang kalau negara itu adalah tempat orang bisa memelihara kepentingan kelompok. Jadi bisa dibilang memelihara itu berarti bisa sama, berarti mirip-mirip dengan Plato berarti kurang lebih. Berarti dia menganggap negara itu harus memiliki kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan, harus saling menguntungkan juga bisa dibilang. Jadi seperti itu menurut Cranbrook. Oke, selanjutnya teori asal mula negara akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Teori asal mula negara. Yang pertama yaitu teori teokrasi. Teori ini sistem pemerintahannya berdasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh Tuhan atau dewa-dewa. Sistem ini sering digunakan dalam monarki agama, seperti Vatikan. Vatikan adalah negara yang contoh nyata teokrasi modern dengan paus sebagai pemimpin spiritual.
Yaitu teori perjanjian yang dikemukakan oleh John Locke dan Thomas Hobbes. Teori ini menjelaskan bahwa individu-individu dalam bermasyarakat membentuk negara melalui suatu perjanjian. Menurut Thomas Hobbes dalam buku Leviathan, Hobbes menggambarkan keadaan alamiah manusia sebagai soliter, miskin, jahat, brutal, dan pendek. Individu harus menyerahkan hak-hak mereka kepada seseorang penguasa absolut untuk menjaga stabilitas. Sedangkan menurut John Locke berpandang bahwa manusia pada dasarnya memiliki akal dan dapat hidup dalam keadaan damai. Mereka perlu membentuk pemerintah untuk melindungi hak-hak alami mereka, seperti hidup, kebebasan, dan properti. Contoh kasus tersebut adalah Amerika Serikat dan Inggris Raya. Kedua negara ini menganut prinsip sosial kontrak teori dengan fokus pada pemilihan referensi dan batasan kekuasaan pemerintah. Kekuasaan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Teori ini mendukung kekuasaan yang bersifat mutlak dan tak terbatas untuk menjaga stabilitas dan order dalam masyarakat. Menurut Thomas Hobbes, seperti yang disebutkan sebelumnya, Hobbes berpendapat bahwa kekuasaan harus bersifat mutlak untuk menjaga keamanan dan ketertiban kekuasaan. Kekuasaan mutlak adalah kekuasaan harus sepenuhnya dipegang oleh satu titisan, seperti raja atau presiden, tanpa pembatasan apapun. Contoh teori ini yaitu monarki Rusia di masa Tsar Alexander III. Contoh klasik absolutisme modern dengan Tsar yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Yuridis yang dikemukakan oleh John Locke dan Charles Louis Descondat Baron Montesquieu. Teori ini berpendapat bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. John Locke berpendapat bahwa pembagian kekuasaan harus terbatas agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan menurut Montesquieu, yaitu lebih lanjut mengembangkan ide pembagian kekuasaan dengan menegaskan bahwa legislatif harus berada di Badan Perwakilan Rakyat, eksekutif harus dipimpin oleh raja atau sistem presidensial, dan yudikatif harus bebas dari kekuasaan pelaksanaan. Contoh teori ini yaitu di Indonesia, di mana di Indonesia Konstitusi Republik Indonesia mewujudkan trust politisia dengan presiden sebagai kepala eksekutif, DPR atau DPD sebagai lembaga legislatif, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Ada 4 bentuk bernegara. Pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan ini negara yang terdiri atas satu wilayah, contohnya seperti Indonesia. Selanjutnya ada negara federasi. Negara federasi ini negara yang terdiri atas beberapa wilayah yang tetap dibatasi peraturannya. Lalu selanjutnya ada negara monarki. Negara monarki ini negara yang dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu. Contoh negara monarki ini ada Inggris itu monarki konstitusional, dan Arab Saudi sebagai monarki absolut. Selanjutnya ada bentuk negara republik. Negara republik ini negara yang pemimpinnya atau presidennya itu dipilih oleh rakyatnya langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan negara. Tujuan negara pada umumnya adalah untuk memakmurkan rakyatnya, menyelenggarakan kesejahteraan, dan mencapai kebahagiaan rakyat. Tujuan negara juga menjadi pedoman dalam menyusun dalam mengendalikan alat-alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyat yang ada di dalamnya. Untuk tujuan negara di Indonesia sendiri, tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban di dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada beberapa teori tentang ilmu negara, tentang negara sendiri. Untuk tujuan-tujuannya, yang pertama adalah teori kekuasaan. Teori kekuasaan adalah pandangan dalam ilmu politik dan filsafat politik yang melihat negara sebagai instrumen untuk mengontrol masyarakat dan menjaga stabilitas melalui kekuasaan. Fokus utama dari teori ini adalah bahwa negara ada untuk mempertahankan keamanan, ketertiban, dan menghindarkan masyarakat dari kekacauan atau konflik yang muncul akibat kondisi alamiah manusia yang cenderung egois dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah teori perdamaian. Teori perdamaian ini atau juga sering disebut peace theory membahas peran dan tujuan negara dalam menciptakan serta mempertahankan perdamaian di dalam negeri
dan dalam hubungannya dengan negara lain. Fokus dari teori ini adalah untuk mencegah konflik, menanggulangi ketidakstabilan, dan membangun sistem yang menjamin tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. Yang ketiga ada dari teori kebebasan. Teori kebebasan dalam ilmu negara berfokus pada konsep bahwa tujuan utama dari negara adalah melindungi dan memajukan kebebasan individu. Teori ini menempatkan kebebasan sebagai hak mendasar yang harus dijamin oleh negara, baik dalam konteks kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Selanjutnya ada teori kesusilaan. Teori kesusilaan, atau dikenal juga dengan teori etika atau moralitas, dalam negara adalah teori yang menekankan bahwa tujuan dan fungsi utama dari negara adalah menciptakan dan menjaga kondisi moral serta etika dalam masyarakat. Teori ini berpandangan bahwa negara tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berfungsi untuk mendukung pengembangan moral dan etika warganya. Selanjutnya adalah teori negara kesejahteraan atau welfare state. Di era modern, negara semakin diharapkan untuk berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Menurut teori ini, tujuan negara tidak hanya melindungi keamanan dan hak-hak individu, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan sosial melalui distribusi sumber daya yang adil, jaminan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya ada teori kebahagiaan. Teori kebahagiaan dalam ilmu negara adalah teori yang menekankan bahwa tujuan utama dari negara adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya kebahagiaan bagi warganya. Teori ini berpandangan bahwa negara harus mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, bukan hanya fokus pada keamanan atau ekonomi. Selanjutnya ada teori diktator. Teori diktator merupakan teori yang mengenakan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang pemimpin tunggal atau kelompok elit yang memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Dalam teori ini, kekuasaan yang terpusat pada seseorang diktator dianggap penting, terutama dalam situasi darurat atau ketidakstabilan untuk menciptakan ketertiban dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Mungkin teori diktator ini lebih ke Korea Utara ya. Selanjutnya ada teori keadilan. Teori keadilan adalah ilmu negara menekankan bahwa tujuan utama dari negara adalah untuk mencapai keadilan bagi seluruh warganya. Teori ini berfokus pada bagaimana negara harus menciptakan sistem dan kebijakan yang adil dan merata, memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara serta mendistribusikan sumber daya secara setara. Selanjutnya ada teori integralistik. Teori integralistik menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat dengan penguasa negara sehingga membentuk suatu kesatuan utuh yang didukung oleh rasa kekeluargaan serta kebersamaan. Sebelum menemukan teori integralistik, Supomo menjelaskan dua teori lainnya tentang pengertian negara, yaitu teori individualistik atau teori perorangan serta teori kelas atau teori golongan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi negara. Fungsi negara secara umum adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia, menegakkan keadilan. Fungsi negara juga bisa diartikan sebagai tugas organisasi negara, mencapai tujuan-tujuan masyarakat negara, memiliki wewenangan untuk mengelola kekayaan agar dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi yang pertama adalah fungsi pertahanan dan keamanan. Negara berfungsi untuk menjaga kedaulatan dari ancaman internal maupun eksternal, seperti invasi militer, kriminalitas, atau pemberontakan. Fungsi ini dilakukan melalui militer, polisi, dan sistem pertahanan lainnya. Yang kedua adalah fungsi penegakan hukum dan ketertiban. Negara bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial. Melalui sistem peradilan dan hukum, negara menjamin bahwa setiap warga negara menaati peraturan sehingga tercipta masyarakat yang tertib dan adil. Selanjutnya adalah fungsi kesejahteraan sosial. Negara fungsi untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Negara juga berperan dalam mengelola ekonomi untuk mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Selanjutnya adalah fungsi administrasi publik. Fungsi ini mencakup pengelolaan administratif yang sehari-hari seperti penyelenggaraan layanan publik, pengelolaan pajak, serta infrastruktur. Negara harus melayani kebutuhan dasar masyarakat secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah fungsi diplomasi dan hubungan internasional. Negara juga memiliki fungsi untuk membangun hubungan internasional, bekerja sama dengan negara lain untuk perdamaian, perdagangan, dan keamanan global. Diplomasi adalah sarana utama yang digunakan negara untuk berinteraksi di tingkat global. Baik, selanjutnya ada teori unsur-unsur negara. Pertama,
Wilayah. Wilayah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan daerah tersebut termasuk perbatasan negara-negara yang telah diakui secara internasional, yang biasanya ditentukan dalam konstitusi negara. Kedua, penduduk. Penduduk adalah suatu kesatuan yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang sama. Ketiga, ada pemerintahan. Pemerintahan merupakan organisasi tertinggi dalam negara yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan dan mengendalikan aparatur negara secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada kedaulatan. Kedaulatan merupakan bagian terpenting dari suatu negara yang mengacu pada kekuasaan tertinggi negara untuk mengatur sendiri dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan nasional yang bercampur tangan dari negara lain. Di sini saya mengambil 3 teori lenyapnya negara. Pertama ada teori organis. Negara disamakan dengan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Warga negara diibaratkan sebagai sel yang hidup sendiri berperan menentukan hidup matinya organisme negara tersebut. Yang kedua ada teori anarkis. Pada teori anarkis, negara merupakan susunan tata paksa yang hanya sesuai ditetapkan dalam tatanan kehidupan primitif. Negara akan dapat mencapai tujuan tanpa pemerintah sebagai organisasi pemaksa. Yang ketiga ada teori mati tuanya negara. Timbul atau tenggelamnya negara tergantung dari ada atau tidaknya situasi dan kondisi dari unsur-unsur negara yang ada. Bila syarat minimal bagi kehidupan suatu negara tidak terpenuhi, suatu negara pasti akan lenyap. Menurut teori ini, negara sebagai suatu susunan tata paksa tidak perlu dihapus atau diperangi, karena keberadaannya, berdirinya, atau hilangnya negara sesuai dengan hukum yang berlaku.